ketika Nabi dilempari, namun beliau membalas dengan doa. Di tengah teriknya gurun, ketika langit tampak bening tanpa awan, seorang manusia berjalan dengan langkah yang penuh keyakinan. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, tekanan di Mekah semakin berat. Pengikut beliau sedikit, penolakan datang dari segala penjuru, dan kebencian kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Namun Nabi tidak pernah berhenti. Beliau tidak pernah putus asa. Beliau memahami bahwa dakwah bukan tentang seberapa cepat manusia menerima, tetapi seberapa kuat seseorang bertahan di jalan Allah. Suatu hari, Nabi SAW memutuskan untuk meninggalkan Mekah sementara. Beliau ingin mencari tempat baru, daerah yang mungkin hatinya lebih lembut, yang mungkin mau mendengarkan risalah Allah. Dan pilihan itu jatuh pada satu kota, Taif. Perjalanan panjang menuju Taif. Perjalanan menuju Taif bukanlah perjalanan mudah. Medannya berbukit, jalannya terjal, dan jaraknya cukup jauh. Namun Nabi tetap melangkah dengan penuh ketenangan. Tidak ada kendaraan mewah, tidak ada pasukan penjaga. Hanya beliau dan Zaid bin Harisah, anak angkat yang setia dan mencintai Nabi seperti orang tuanya sendiri. Suasana saat itu sunyi. Yang terdengar hanyalah angin yang menyapu batu-batu kecil di sepanjang jalan. Tapi di dalam hati Nabi ada harapan. Harapan bahwa Taif akan menjadi tempat yang menerima beliau. Harapan bahwa hati mereka akan tersentuh oleh cahaya tauhid. Harapan bahwa dakwah yang dibawa dari langit akan menemukan rumah baru. Namun, harapan itu hancur dalam sekejap. Penolakan di Taif. Saat Nabi tiba di Taif, beliau bertemu para pemimpin kota. Beliau berbicara dengan lembut, penuh hikmah, penuh kasih. Beliau mengajak mereka kepada agama yang mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan meninggalkan berhala. Namun para pemimpin Taif tidak hanya menolak, mereka menghina, mereka meremehkan, mereka mengejek. Salah satu dari mereka berkata dengan nada merendahkan, "Jika benar Allah mengutus seorang nabi, mengapa harus kamu?" Yang lain berkata, "Kalau kamu memang nabi, aku tidak berani bicara denganmu. Tapi kalau kamu bukan nabi, untuk apa aku mendengar omonganmu?" Dan yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara denganmu. Lebih baik aku merobek kain Ka'bah daripada mendengar kata-katamu." Itu bukan sekedar penolakan, itu adalah penghinaan. Penghinaan terhadap manusia yang paling mulia. Namun Nabi masih bersabar. Beliau masih tersenyum. Beliau masih mencoba menjelaskan dengan lembut. Tetapi kemudian perintah diberikan. Para pemimpin Taif memanggil orang-orang jahil, budak-budak, dan anak-anak kecil. Mereka berkata, "Kerumuni dia, usir dia, lempari dia dengan batu." Dan batu-batu itu mulai beterbangan. Serangan paling menyakitkan. Bayangkanlah, langkah Nabi yang mulia terhuyung karena hantaman batu. Tubuh beliau dipukul tanpa ampun. Batu menghantam punggung beliau. Luka-luka mulai terbuka. Zaid berusaha melindungi Nabi dengan tubuhnya, namun batu tetap menghujani mereka berdua. Hingga akhirnya, darah mengalir dari kaki Nabi SAW. Begitu banyaknya, sampai membasahi sandal beliau dan membuatnya menempel karena darah yang mengering. Suara ejekan terdengar dari segala arah. "Usir dia! Pergi dari kota kami tidak butuhmu." Nabi SAW harus berlari dari tengah kota hingga keluar batas Taif. Berlari bukan karena takut, tetapi karena manusia yang menyakitinya tidak lagi memberi ruang untuk sekedar berdiri. Berlindung di kebun anggur. Setelah jauh dari Taif, Nabi menemukan sebuah kebun anggur yang dimiliki 2 orang dari Mekah. Di sanalah, di bawah teduhnya pohon, Nabi SAW akhirnya duduk. Beliau menunduk, menarik napas panjang, dan tubuhnya bergetar menahan lelah serta sakit. Namun lebih dari luka fisik, hatinya yang paling terluka. Di detik itu, Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa,
Doa yang menjadi salah satu doa paling menyentuh dalam sejarah manusia. Dengan suara lirih, beliau berkata, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, kekuranganku dalam berdakwah, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menghinaku, atau kepada orang yang Engkau beri kuasa atasku? Selama Engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli. Namun, rahmat-Mu lebih aku harapkan." Doa itu menggambarkan isi hati seorang rasul, bukan kemarahan, bukan balas dendam, hanya kepasrahan total kepada Allah. Kedatangan malaikat Jibril. Saat itulah langit tiba-tiba berubah, hembusan angin terasa berbeda, ketenangan yang aneh menyelimuti sekitar, dan malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, "Muhammad, Allah telah mendengar apa yang terjadi padamu. Jika engkau mau, kami akan menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif hingga mereka binasa." Itu adalah tawaran keadilan, tawaran untuk membalas, tawaran untuk menghapus seluruh luka dengan satu kalimat. Namun, Nabi SAW mengangkat wajahnya, memandang ke arah kota yang beberapa jam sebelumnya menyakiti beliau, dan berkata, "Tidak, jangan lakukan itu. Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir generasi yang menyembah Allah yang Maha Esa." Puncak kasih sayang dan kemaafan. Inilah puncak akhlak Rasulullah SAW. Beliau memaafkan, padahal beliau bisa membalas. Beliau mendoakan, padahal mereka menyakitinya. Beliau berharap kebaikan, padahal mereka menolak beliau dengan penghinaan. Tidak ada manusia yang hatinya setegar itu. Tidak ada pemimpin yang selembut itu. Tidak ada manusia yang mampu menyayangi musuhnya seperti itu, selain Rasulullah. Doa yang dikabulkan setelah bertahun-tahun. Tahun berganti tahun, Nabi berhijrah, kaum muslimin semakin kuat, Islam semakin dikenal. Dan suatu hari, rombongan dari Taif datang ke Madinah. Mereka datang bukan untuk memerangi, bukan untuk membalas, tetapi untuk masuk Islam. Generasi baru Taif akhirnya memeluk agama yang dulu pernah mereka tolak. Inilah buah dari kesabaran, buah dari kebaikan, buah dari doa seorang nabi yang tidak pernah menginginkan keburukan bagi siapapun. Hikmah yang menggetarkan hati. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah cermin bahwa memaafkan adalah kekuatan, bahwa kesabaran adalah senjata, bahwa kasih sayang lebih tinggi daripada kemarahan, dan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kebaikan menjadi sia-sia. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa meski seluruh dunia menolakmu, Allah selalu bersamamu. Beliau mengajarkan bahwa luka bisa sembuh, tetapi kebaikan akan selalu abadi. Dan beliau mengajarkan bahwa manusia terkuat bukan yang mampu membalas, tetapi yang mampu memaafkan.